Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang pertama, kita memuji Allah Ta'ala yang mempertemukan kita pada hari ini, yang mengumpulkan kita di salah satu rumah milik Allah Ta'ala. Tidaklah manusia masuk ke dalamnya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, melainkan malaikat menaungkan dengan sayap-sayapnya dalam keadaan redha, bersolawat memohonkan ampunan untuk mereka, bahkan penghuni lautan memohonkan ampunan kepada mereka. Dan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika Allah memasukkan ke dalam diri kita hidayah, keinginan untuk mengetahui kebenaran, di mana kebanyakan manusia justru memilih jalan yang bengkok, jalan yang menjauh dari rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekalipun Allah telah menjelaskan kepada mereka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah kami ilhamkan ke dalam diri mereka sifat fajir dan juga sifat takwanya. Maka ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, hidayah itu mahal. Hidayah sesuatu yang harus diperjuangkan. Mintalah kepada Allah untuk kokoh di atas hidayah ini, seperti Nabi kita senantiasa berkata, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini berdiri kokoh di atas agamamu. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana mentarbiyah, hadiyun nabi wa minhajun nabawi fi tarbiyatil aulad, petunjuk dan metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak. Ikhwati, ini perkara yang besar yang banyak manusia melalaikan tentang permasalahan ini, padahal dia perkara yang akan ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi ahli
wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian penggembala, pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, dia ditanya tentang tanggung jawab kepemimpinannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an ketika menafsirkan firman Allah tabaraka ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Beliau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara allimu ahlakumul khaira. Wa fi riwayah allimu ahlakumul Qur'an wa addibuhu. Ajarkan keluarga kalian kebaikan-kebaikan. Di dalam riwayat yang lain, ajarkan anak dan istrimu Al-Qur'an. Berikan mereka pelajaran adab yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan ini perkara besar, perkara yang setiap hamba sepestinya dia mengerti. Bukankah salah satu bekal yang paling baik bagi seorang hamba berjumpa dengan Rabbnya atau ketika dia telah meninggal dunia adalah anak keturunannya? Qala Allah tabaraka ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia tidak dibalas oleh Allah Ta'ala melainkan atas apa yang telah dia usahakan di dunia. Nabi SAW menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, wa allaysa lil insani illa ma sa innal walada khairum min kasbi walidayh. Seorang anak, dia merupakan usaha terbaik dari dua orang tuanya. Perkara yang terbaik yang diusahakan oleh orang tua salah satunya adalah anak keturunannya. Nabi SAW sampai mengingatkan para sahabat, fankihul waludal waduda. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur, berpotensi memiliki banyak anak. Dan wanita-wanita yang punya sifat kasih sayang. Karena memang Nabi memandang anak merupakan bekal penting ketika kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, yu'ta yaumal qiyamati birajulin. Didatangkan pada hari kiamat seorang anak lelaki, lalu diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret anak ini ke dalam neraka. Faqala ya Rabbi law kuntu min ahlin nar fa abawayya min ahlin nar. Seandainya aku termasuk ahli neraka, saya minta bapak dan ibuku juga dimasukkan ke dalam api neraka. Allah Maha tahu. Huwallahul a'lam. Huwallahul alim. Dan Dia Maha mengetahui. Ia berkata, "Madza bi abawaik?" Ada apa dengan orang tuamu? Amma abi lam yakhtar liya umman salihah wa lam yu'allimani ainal halala wal haram fawaqatu fil harama wa taraktul halala. Bapakku tidak memilihkan aku seorang ibu yang salihah. Aku terlahir di dunia tidak diajari oleh ayahku mana yang halal dan mana yang haram. Jatuhlah aku kepada perkara yang haram dan kutinggalkan perkara-perkara yang halal. Allah pun memerintahkan kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala menyebutkan, fattaqu yawman kana abna'ukum aduwwul lakum. Wahai kalian manusia, takutlah kalian kepada suatu hari di mana anak-anak kalian akan menjadi musuh bagi kalian. Dia akan mengungkit apa yang telah menjadi haknya kemudian tidak ia tunaikan. Ditanya pertanggungjawabannya. Mungkin kita mendengar hadis Nabi SAW dan sering kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh para asatidz dan kita membacanya. Tapi pernahkah kita merenungkan hadis ini? Idza matal insan inqata amalu illa min salas. Bila manusia meninggal dunia, terputus urusannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Min shadaqatin jariyatin.
sedekah yang dibelanjakan di jalan Allah akan terus mengalir pahalanya. Wa ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang diambil kemanfaatannya, pahalanya mengalir baginya. Yang terakhir Nabi mengatakan wa waladin saleh yad'ullaha lahu, anak yang saleh yang senantiasa berdoa memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang tuanya. Pertanyaan kita, apakah kesolehan itu datang dengan sendirinya? Tidak. Apakah kesolehan seorang anak itu terbentuk dengan sendirinya? Tentu tidak. Dengan perjuangan, dengan usaha kedua orang tuanya. Sehingga sebagian orang-orang Arab mengatakan innal mar'ata madrasatul ula li abna'i zawjiha. Seorang ibu merupakan sekolah pertama yang paling penting bagi anak-anak keturunan suaminya. Tentu dengan pendidikan, tarbiyah, membina anak-anak keturunan kaum muslimin. Yang kita tidak melalaikan dan melupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini dilahirkan dalam keadaan di atas fitrah. Apa maksudnya di atas fitrah, ikhwan? Di atas Islam. Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Lalu kedua orang tuanya yang menjadikannya itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Dari apa? Tarbiyahnya, pendidikannya. Dan sebagian kita parahnya dan celakanya menganggap bahwa tarbiyah itu dikira hanya seseorang berkata kepada anaknya, "Nak, ucapkan kalimat tauhid. Nak, cintai nabimu." Ia lupa setiap apa yang terjadi pada diri orang tuanya di hadapan mereka, anak-anak yang ia cintai itu merupakan tarbiyah bagi dirinya, pendidikan bagi dirinya. Bukankah Nabi kita menyebutkan al-irq dassas, bahwa irqun itu akan menurun pada anak keturunan. Kebiasaan-kebiasaan orang tua itu akan menurun kepada anak keturunannya. Tapi banyak di antara kaum muslimin meremehkan perkara ini. Lebih celaka lagi, sebagian mereka mencukupkan tarbiyah pendidikan anak itu hanya pada sebuah lembaga-lembaga tertentu saja. Kan begitu akhir zaman ini, khadilah kita melihat. Ya mungkin antum merasakan di negeri antum ini negeri yang penuh dengan apa? Kesibukan. Saya berangkat kemari melihat, Masya Allah, dari kemarin dari bandara menuju ke tempat tujuan, teman itu bilang dekat. Dekatnya berapa jam? Dekatnya berapa jaraknya? Kira-kira 1 jam. Bahwa di negeri kami 1 jam itu sudah sampai ratusan kilometer. Di sini ternyata 1 jam itu cuman 20 sekian kilometer. Allahumma musta'an. Terbuang banyak apa? Waktu. Di saat kesibukan yang seperti itu, apa yang terjadi? Sebagian kaum muslimin menyerahkan pendidikan itu kepada lembaga-lembaga tertentu, sekolah atau mahat-mahat atau yang semisal daripada itu. Kemudian mereka menganggap itu cukup bagi mereka. Padahal sejarah yang ditunjukkan oleh orang-orang soleh yang terdahulu dari kalangan salafun soleh itu, pendidikan itu dimulai dari rumah. Pendidikan semua dimulai dari rumah-rumah mereka. Lelaki-lelaki yang soleh, wanita-wanita yang soleh, yang melahirkan anak-anak yang soleh. Ketika pondasi sudah dibentuk dari rumah mereka, maka mereka keluar menuntut kepada guru-guru yang ada di luar sana. Sejarah membuktikan hal itu. Seluruh para pendahulu kita seperti itu. Tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4, semua berasal dari pendidikan kedua orang tua mereka. Walaupun mungkin berbeda zamannya dengan kita, tapi seharusnya ini menjadi koreksi bagi setiap kita bahwa tidak boleh orang tua itu bodoh tentang urusan pendidikan anak-anak mereka. Tidak cukup orang tua menyerahkan pendidikan kepada guru-guru mereka. Wallahi ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, pendidikan seorang ibu yang penuh dengan rasa cinta, kasih sayang, kelembutan jauh lebih tinggi dan masuk ke dalam relung hati seorang anak dibandingkan pendidikan yang dilakukan oleh secerdas, sepintar, setinggi apapun seorang guru di hadapannya. Sehingga ikhwati rahimani al-Imam Rabi', beliau ditanya tentang siapa guru yang paling mulia di sisi beliau, maka beliau mengatakan
Falamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul mar'u ahabbu ilayya ba'dallahi wa rasuli qala ummuka. Faqultu inna mudarrisati a'dhamun alayya wa ahabbu ilayya ummi. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang, siapa orang yang lebih dicintai setelah Allah dan Rasulnya, maka Nabi menjawab, ibumu. Maka aku berkata, guru terbaik dan teragung di sisiku, guru terindah dan paling aku cintai, ibu kandungku. Siapa di hari ini yang seperti ini? Siapa di hari ini yang kita sebagai seorang lelaki berpikir, kelak anak kita harusnya berkata begitu? Siapa guru terbaikmu? Dia akan berkata, ibuku, ibundaku, ummi. Tapi mungkin gambar seperti ini pada hari ini sudah jarang dijumpai, atau mungkin tidak ada. Justru kenyataan yang ada, sebagian rumah tangga, orang tua dan anak-anak, orang tuanya ini, ayah dan ibunya, di saat tidak ada di sisinya, seorang anak justru gembira. Karena saya pernah menjumpai seorang anak di tetangga rumah kami, ikhwafillah, ketika ayahnya datang dari jauh, si anak lari kencang sekali sampai ke rumah. Saya tangkap, ada apa nak? Abi pulang, Abi pulang. Dia pun pergi. Setahu saya, dalam riwayat-riwayat yang sahih, bila Nabi SAW pulang dari sebuah safar, maka akan disambut anak kecil. Ada yang naik ke pundak beliau, ada yang berpegangan di lengan beliau, ada yang memegang kaki beliau, ada yang mengerumuni Nabi, menarik baju beliau. Saya pun terheran, mengapa pada hari ini ketika seorang ayah datang, si anak lari pergi dari ayahnya? Pertanyaan besar, ini ayah atau setan? Gitu kan? Kalau seorang ayah tentu anaknya akan datang, ja'a abi ahlan wa sahlan marhaban bika ya abati, kan begitu. Selamat datang ayahku, semoga Allah memberkahimu. Dia peluk ayah itu. Dia akan ceritakan kepada orang lain, ha abati, ini bapakku. Harusnya begitu. Tapi tidak, dia berkata, itu bapakku. Kemudian apa? Dia lari. Musibah akhir zaman. Dan kita kadang demikian, seorang anak datang ke rumah tetangganya, dia lebih betah di rumah itu, di rumah tetangganya. Lebih senang di rumah tetangga. Ketika tetangganya berkata, apakah engkau tidak dicari Umi? Biar senang, merasa tenang dia jauh dari uminya. Pertanyaan besar, ada apa ini? Kalau dahulu Uwais Al-Qarni rahimahullah ta'ala, yang beliau menceritakan tentang kisah beliau ketika beliau mendengar tentang keutamaan ibu di sisi seorang anak, maka beliau menggendong ibunya ketika melaksanakan ibadah haji, menginginkan agar kaki ibunya tidak menyentuh lantai sedikit pun, karena ingin memuliakan ibunya. Setiap hari segera pulang menjumpai ibunya. Setiap berjumpa dengan ibunya, dia meletakkan air di telapak kakinya, memberikan susu untuknya, bangun lebih dahulu daripadanya, menyiapkan keperluannya. Kecintaannya dan kerinduan kepada ibunya mengalahkan kecintaannya kepada yang lainnya. Tapi pada hari ini kita menjumpai sebagian anak, dia bersedih ketika ada ibunya, dia bergembira ketika ibunya tidak ada. Ini semua karena pendidikan yang keliru. Bahkan ada seorang anak yang lebih cinta kepada gurunya dibandingkan dengan siapa? Orang tuanya. Dan itu kenyataan. Saya punya ma'had tahfidzul Quran. Jadi ada anak itu yang lebih betah di pesantren. Kalau orang tuanya datang jemput, nangis. Kita heran, kenapa ini? Ternyata dia tidak merasakan ketenangan ada di rumahnya. Dia tidak merasa orang tuanya memberikan pendidikan yang cukup bagi dirinya. Ini yang harus kita sadari. Yang mungkin orang tua saat ini menganggap datang ke majelis taklim, belajar dia, ngerti dia, kemudian selesai dianggap. Ibunya datang belajar, ia selesai dia belajar, di ibunya selesai permasalahannya. Tapi dia tidak punya keinginan bagaimana perkara yang ia fahami bisa difahamkan kepada anak keturunannya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ini tugas setiap kita. Tarbiyatul aulad perkara yang besar, pendidikan yang besar, yang Rasulullah SAW memperhatikan hal ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin Nabi datang kepada seorang anak kecil yang disebut dengan Abu Umair, dia berkata, ya Aba Umair, mada fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang terjadi pada si burung Nughair?
mengandung sistem pendidikan yang tinggi. Karena ketika itu Abu Umair menjumpai binatang peliharaannya mati. Dalam keadaan bersedih, maka Nabi datang berkata, "Hai Abu Umair, apa yang terjadi pada si burung Nughair?" Nanti kita akan lihat bagaimana hadis ini insyaallah kalau waktunya cukup penjelasannya. Nah, ikhwati, setelah kita mengetahui pendidikan ini penting, dan yang ditanya tentang pendidikan ini adalah orang tuanya, tentang anaknya, tentang apa yang diberikan kepadanya sebagai aplikasi dari firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam hal mendidik. Yang pertama, diperlukan adanya ilmu. Seorang pendidik mesti memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud kama qala Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, haqiqatul ilmi, yang disebut dengan ilmu yang sejati, syai'un yunajiya ahlahu min fitnatid dunya wal akhirah, sesuatu yang bisa menyelamatkan pemiliknya dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Itu ilmu. Ilmu itu sesuatu yang bisa menyelamatkan pemilik ilmu itu dari fitnah dunia dan huru-hara di hari kiamat. Tidak lain ilmu ini tentu adalah al-ilmu nafi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, kunna natadakkar 'anil ilmi fi ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la na'rifal ilm illa al-Qur'an aw ma ja'a 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa berbincang-bincang tentang masalah ilmu, dan kami tidak mengenal ilmu di zaman Nabi kecuali apa yang datang dari Al-Quran dan apa yang datang dari sunnah Nabi SAW. Maka seorang pendidik membutuhkan ilmu. Ilmu itu seperti yang dikatakan Al-Imam Waqi, guru Imam Syafi'i, hayatud dunya dhulumat. Kehidupan dunia itu penuh dengan kegelapan. Wa innamal ilmu nurun minallah, sedangkan ilmu adalah cahaya yang datang dari Allah. Faman yamsi bihayatid dunya bighairil ilm, maka barang siapa yang dia berjalan di muka bumi ini tanpa pegangan ilmu agama, dia akan sesat dan dia menyesatkan. Berarti ilmu merupakan cahaya. Sifat yang diberikan oleh Nabi SAW dengan berkata, taraktu fikum alal bayda lailuha kanahariha, aku tinggalkan kalian dalam keadaan cahaya yang putih bersih, malamnya seterang siangnya. Inilah Islam. Maka sebab itu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, tunkahul mar'atu li arba, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang terakhir Nabi mengatakan karena apa? Karena apa, ikhwan? Walidiniha, karena sebab agamanya. Sehingga mengapa disebutkan yang pertama adalah poin penting dalam masalah mendidik itulah bahwa seorang pendidik mesti memiliki ilmu. Maka seorang lelaki dia ngerti istrinya itu adalah ibu bagi anak-anaknya, sekaligus guru bagi anak-anaknya. Celaka seorang lelaki yang memilih wanita tidak mengerti agama. Nabi berkata, walidiniha fatfar bidatid din taribat yadak. Pilih yang mengerti tentang agama, engkau tidak akan repot mengurus wanita yang tahu tentang agama. Dia akan ajarkan anak-anakmu tentang agama. Ilmu. Ilmu din, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnah Nabi SAW. Bila kita ingin berhasil mendidik anak kita, pelajari ilmu ini dengan benar. Saya tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mempelajari ilmu ini Anda harus menghafal Quran keseluruhannya atau kesebagiannya. Saya juga tidak mengatakan kepada Anda bahwa yang dimaksud dengan mempelajari ilmu ini Anda harus menghafal sunnah keseluruhannya ataupun sebagiannya. Karena kemampuan manusia berbeda-beda. Akan tetapi Anda mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah, itulah ilmu yang harus Anda ketahui. Karena banyak di antara manusia yang mengerti tentang Al-Quran. Nabi mengatakan yaqra'unal Quran wala yujawizuha nazirahum, mereka membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka pandai Quran, mereka hafal Quran, tapi mereka tidak mengerti isi Al-Quran.
Jadi yang saya maksud bukan sekedar menghafal Quran. Dan jangan kita mengira kalau kita telah menjadikan seorang anak, kalau kita sudah menganggap anak kita sudah hafal Quran itu berhasil pendidikannya. Tidak. Bukan itu yang kita maksud. Pendidikan dalam hal ini itu bagian dari salah satunya saja. Kalau kita telah menjadikan atau kita telah mendidik anak kita sehingga dia hafal Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, bahkan Sahih Bukhari dan Muslim, lalu kita mengatakan kita berhasil mendidiknya, bukan itu, tidak. Itu bagian dari salah satu dari hasil dari sebuah pendidikan. Tapi keberhasilan pendidikan itu apa yang Nabi SAW katakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa fi riwayah wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada gambar kalian dan tidak memandang kepada harta benda kalian. Ia memandang kepada hati kalian dalam riwayat yang lain dan amal kalian. Maka keberhasilan pendidikan itu ketika kita memahamkan kepada anak-anak kita dari yang kita ketahui sebatas kemampuan kita tentang agama ini, sehingga memperbagus hatinya dan membenarkan amal perbuatannya. Maka sebab itu ikhwati rahimanillah, Al-Imam Abu Syekh beliau berkata kepada anaknya, ya bunai, idza ta'allamtal ilma wa ya min babil adab wa in kana wahidatan ahabbu ilayya an tata'allama al-haditsa wa an tata'allama abwab al-fiqh. Wahai putraku, seandainya engkau mempelajari ilmu satu bab saja tentang etika yang baik, akhlak yang mulia, yakni yang merubah hatimu menjadi baik, amal perbuatanmu menjadi benar, lebih aku sukai daripada engkau mempelajari berbab-bab pintu fikih, berbab-bab pintu tentang hadis. Lebih aku sukai. Maksud beliau, kalau seandainya engkau mempelajari ini, mengajarkan ini kepada anakmu tentang Quran, tentang sunnah, untuk sekedar dihafal saja, tidak merubah keadaan dan kepribadiannya, itu bukan sebuah pendidikan yang berhasil bagimu. Karena orang Khawarij, mereka menghafal Quran, tapi tidak membaguskan akidah mereka. Karena orang-orang Syiah, sebagian mereka menghafal Sahih Bukhari, tapi untuk menghantam Islam. Karena sebagian orang-orang yang sesat, mereka menghafal Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak merubah akidah dan manhaj mereka. Karena itu ikhwati rahimani warahmatullah, ilmu yang dimaksud di sini yang membuat seseorang itu berubah menjadi baik, tidak sekedar dihafal, tapi dia praktekkan, dia amalkan, sehingga bisa membaguskan hatinya dan membenarkan amal perbuatannya. Tentu ikhwati rahimani warahmatullah, ini bukan perkara yang mudah, perlu dengan perjuangan, harus memiliki ilmu. Ini poin yang pertama. Yang kedua, perangkat yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang yang mendidik jika dia ingin berhasil. Seorang pendidik memiliki sifat-sifat yang berikut ini. Ar-rifqu wal-lin. Seorang pendidik harus memiliki sifat lemah lembut, sikap santun dan lemah lembut. Ar-rifq wal-lin. Yang pada hari ini dua sifat ini seperti benda yang hilang dari sisi orang yang beriman. Padahal kita mengetahui ikhwati rahimani wa rahimakumullah, al-aslu fil asya ay fid da'wah, al-aslu fid da'watil lin war-rifq. Hukum asal dalam menyampaikan kebenaran itu kelemah lembutan harus ada, ketenangan harus ada, kesantunan harus ada, al-hilm, ar-rif, al-lin. Bahkan Nabi SAW tidak dijumpai pada diri beliau kecuali sifat rif, yaitu lemah lembut. Dan Nabi SAW menyebutkan ma yukhramur rif yukhramul khair. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah memiliki sifat lemah lembut, maka Allah akan haramkan kebaikan yang banyak dari dirinya. Yang kita jumpai di sebagian bentuk pendidikan yang keliru di negeri kita, mungkin kita sebagai orang tua salah. Sebagian orang tua mendahulukan sikap siddah, keras. Mereka menyebutnya tegas, dibandingkan dengan kelemah lembutan. Ditandai dengan apa?
ditandai dengan terlalu memperbanyak sikap larangan daripada anjuran. Sampai kita jumpai sebagian anak, dia lebih paham tentang larangan, lalu menumbuhkan sikap yang kasar pada diri mereka. Padahal dunia pendidikan di masa Nabi dan para sahabat, kelemah lembutan dikedepankan. Contoh, seorang Arabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, "Fadakhala al-Arabi ilal Masjidin Nabawi." Seorang lelaki Badui masuk dalam Masjid Nabawi. Fabala fi atrafil masjid. Dia kencing di salah satu pojok-pojok masjid. Fayakumun nas, berkata manusia, dan dia berdirilah manusia dan berkata, "Ya Rasulullah, asta'dzinuka an adribu unuqahu." Saya minta izin mau memukul lehernya. Saya bentak dia, mahlan. Tinggalkan, dahu, sabar. Sampai Nabi melihat orang ini telah selesai kencing. Kemudian Nabi meminta satu gayung atau satu ember air. Sembari menumpahkan air itu, beliau menepuk pundak lelaki itu. "In hadzal masjid la yasluhu illa li dzikrillah was shalah wal qiraah." Ini masjid tidak pantas kecuali untuk salat, berzikir, mengingat Allah, membaca Al-Qur'an. Faqala hadzal rajul, "Allahumma arhamni wa Muhammadan." Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ghairana, jangan kamu rahmati selain daripada kami. Apa yang kita bisa ambil lihat bagaimana Nabi mendahulukan kelemah lembutan. Tapi pada hari ini kita menjumpai sebagian orang, ayah dan ibu, pendidikan yang mereka berikan kepada anak mereka sikap yang kasar. Seorang anak datang ke masjid dalam keadaan berisik, maka sebagian orang, mungkin pengurus masjid atau yang lainnya, selesai sholat mereka membentak anak-anak itu. Lalu dia berkata, "Jangan datang ke masjid kalau tujuannya tidak untuk sholat." Sebuah kekeliruan, sehingga anak-anak memandang bahwa masjid itu tempat orang untuk marah-marah. Ketika kita berjumpa mereka di luar, kenapa tidak ke masjid? Mereka mengatakan, kalau ke masjid dibentak oleh si fulan. Padahal Nabi SAW ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala menyebutkan, "Ya ummunna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yasjudu bi tawil fi sujudihi farafa'tu ra'si fara'ait." Ketika Nabi mengimami kami salat, Nabi sujud dalam keadaan sujud yang lama sekali, ku angkat kepalaku, aku lihat di punggung Nabi ada cucu Nabi duduk di atas pundaknya Nabi. Sampai cucunya turun, baru Nabi mengangkat kepalanya. Selesai salat beliau berkata, "Tidak ada yang menghalangiku untuk mengangkat kepalaku kecuali aku khawatir untuk mencelakai putraku, anakku," yakni cucu beliau maksudnya. Nabi tidak membentak anak ini sampai pun dia naik ke atas pundak Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, Anas bin Malik pernah melihat seorang anak wanita bermain-main di sekeliling Nabi dalam keadaan sholat mengimami manusia bertengkar anak ini. Selesai sholat, Nabi memegang yang satu, memegang yang lainnya, dua-duanya didudukkan di paha Nabi tanpa memberikan bentakan sedikit pun kepadanya. Sadarlah Anas bin Malik dan mengetahui ini pendidikan. Arif ma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sababul lin li qulubi qulubina. Kelembutan hati Nabi itu menjadi sebab kelembutan hati kami. Nabi tidak membentak anak-anak ini. Bentuk bagaimana mendidik anak-anak dengan kelemah lembutan. Karena memang anak-anak pada asalnya mereka tidak mengerti. Tergantung siapa yang memasukkan ke dalam hati mereka, kelemah lembutankah atau kekasaran. Wallahi ikhwati rahimanillah. Di lingkungan kami ada seorang anak yang biasa ngaji dengan kita, tapi berbeda dengan yang lainnya. Suatu ketika ada seorang wanita tidak memakai jilbab lewat di depan rumah kami pakai celana pendek. Lalu anak ini berkata, setan betina kata dia. Lalu saya kejar anak ini, saya peluk sebentar. Anak ini pun, orang tua ini pun marah-marah. Anak siapa ini? Masa saya dikatain setan? Ini anak kecil, tinggalkan, pergi dia. Saya tanya, kenapa engkau katakan ini setan betina? Kata Umi, Ustaz, kalau ada perempuan nggak pakai jilbab sama pakai celana pendek, itu setan betina. Coba lihat. Jadilah anak ini berkata setan betina kata dia. Jadi ajaran orang tuanya dengan kalimat-kalimat seperti ini menjadi pendidikan yang tidak secara langsung tertanam dalam hatinya. Padahal ikhwafillah rahimanillah, seandainya ibunya bisa merubah dengan kalimat yang lebih santun, perkara tersebut dilarang dalam Islam.
Bila engkau bertemu dengan seorang wanita dan memakai jilbab, coba katakan, muslimahkah Anda? Ini dilarang dalam Islam. Jauh lebih santun dibandingkan dengan perkataan yang tadi kita sebutkan. Oke? Begitu juga ketika dia berjumpa dengan seorang tamu yang ada di rumah saya, tamu datang, anak ini suka bermain di rumah saya, lalu merokok. Kemudian dia berkata, bapak makan neraka, bapak makan neraka. Selalu saya lihat ternyata ini dari orang tuanya. Ternyata begitu. Nah, ikhwan fillah rahiman, ini pelajaran bagi kita bahwa kelemah lembutan itu penting. Sehingga ada jumpai anak-anak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anak yang lemah lembut. Anak-anak yang santun. Tidakkah Anda mendengar kisah sebagian para sahabat yang datang kepada Nabi yang masih kecil, membawa busurnya dalam keadaan diletakkan di punggungnya, tinggi busurnya lebih panjang daripada jasadnya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, asta'dinuka an uqatila fi sabilillah ma'aka." Aku minta kepadamu izin ikut perang bersama engkau. Apa kata Nabi? Hal ladaika walidai, punya dua orang tua? Qal ummi. Ladai ya ummi, saya punya ibu. Pulang, jumpai ibumu. Kemudian dia berkata kepada ibunya, aku meminta izin wahai ibunda untuk pergi berperang bersama Nabi. Padahal maksud Nabi tidak ikut berperang, tidak perlu karena dia masih kecil. Tapi yang kita bisa ambil faedah apa? Anak ini pulang berkata kepada ibunya, aku ingin pergi berperang bersama Nabi. Dia tidak berkata kepada uminya, izinkan aku. Kalau tidak, maka kamu bukan ibuku. Bukan begitu. Tapi dia berkata, Ummi, izinkan aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari pendidikan yang lemah lembut. Hasil pendidikan yang lemah lembut Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada ayahnya, ya abati, arafta inna aliyan rajulan miskin. Wahai ayahku, kamu tahu suamiku Ali bin Abi Thalib lelaki miskin. Dia tidak berkata kepada suaminya, engkau lelaki miskin, tapi dia datang kepada ayahnya, engkau tahu suamiku Ali lelaki miskin. Aku sangat lelah dan membutuhkan pembantu. Berikan kepadaku pembantu. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahai Fatimah, maukah aku tunjukkan yang lebih afdol dan utama daripada itu? Tentu aku mau, wahai ayahku. Baca ketika engkau lelah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya abati, baca ya Fatimah. Ya abati, baca ya Fatimah. 3 kali Fatimah berkata demikian. Ia pun pulang, kemudian dia berkata kepada Ali, sesungguhnya Rasulullah telah mengajari aku membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kesantunan. Hasil dari pendidikan yang santun menjadikan seorang wanita ini santun kepada suaminya. Ya, kalau kita menjumpai pada hari ini mungkin seorang wanita ketika dia mau meminta kepada suaminya dengan cara yang kasar, suka nyindir-nyindir. Kalau mau minta nyindir suami. Mungkin karena pendidikan asalnya begini caranya, atau mungkin ayahnya atau suaminya maksud saya mendidik istrinya dengan cara yang seperti itu. Kemudian itu dilihat oleh anak-anaknya, anaknya pun tumbuh dengan keadaan seperti itu. Maka saudaraku kaum muslimin rahimanillah, mesti membekali diri dengan apa? Sifat lemah lembut. Ini bekal yang kedua. Bekal yang ketiga yang mesti dimiliki oleh seorang pendidik, al-ibtiadu anil ghad. Pendidik itu jauhi sifat gampang marah. Di tempat kami, kalau kita memiliki guru yang sudah gampang marah, itu pasti tidak mungkin dijadikan apa? Guru bagi pendidik anak-anak di bawah usia dewasa. Karena memang syarat seorang pendidik itu dia jauh dari sifat marah, bukan tidak bisa marah. Tetapi dia menjadikan kemarahannya itu karena marah karena Allah tabaraka wa taala. Aisyah radhiyallahu taala menyebutkan, beliau menyebutkan araftu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal ghadabi amla fi taghayyuri wajhi. Saya mengetahui marahnya Nabi itu cuma dari perubahan wajahnya. Lihat Rasulullah, beliau diketahui marah dan tidak itu cuma dilihat dari perubahan wajahnya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan lisannya kemudian mengucapkan dengan kalimat yang kotor, kalimat yang kasar. Tidak pernah. Hanya sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah, itu pun beliau telah ditegur oleh Allah tabaraka wa taala lalu mengucapkan sebuah kalimat
yang mengharamkan benda yang halal tapi tidak mencela istrinya. Ketika beliau tidak mau lagi minum apa? Madu. Ketika beliau marah kepada istrinya. Lalu beliau bersumpah tidak mau minum madu. Lalu Allah menegur, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma halallahu laka tabtagi mardata azwajik. Dan ini menunjukkan ikhwati rahimanillahi, Nabi tidak pernah marah dengan lisannya, memaki, memburukkan, tidak pernah. Sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaghdibu 'ala ar-rajuli yatakallamu bi kalami sayyi atau kama qala alaihi salatu wasallam akhrajahu an-Nasa'i. Aku tidak pernah melihat Nabi itu marah-marah dalam keadaan mencaci maki dengan mulutnya, tidak pernah. Nabi kalau marah diam. Para sahabat bila melihat wajah Nabi berubah, warnanya merah, mata beliau tidak berkedip, seluruh para sahabat menundukkan kepalanya. Seluruh para sahabat menundukkan kepalanya. Yani marah karena Allah tabaraka wa taala. Tapi lihat pada hari ini, kenapa sebagian orang dia marah lebih daripada itu, kemudian orang yang dimarahinya pun tidak berubah, karena kemarahannya tidak mengandung barakah. Kemarahannya tidak mengandung keberkahan, bukan marah karena Allah tabaraka wa taala. Kemarahannya kemarahan yang Nabi SAW mengatakan, la taghdab, innal ghadaba minasyaitan. Jangan marah. Nabi ulang 3 kali, la taghdab, jangan gampang marah. Karena kemarahan yang seperti itu datangnya dari syaitan. Nabi sebutkan obatnya, innal ghadaba minasyaitan wa inna syaitan khuliqat minan nar tutfa'un nar bil ma. Setan diciptakan dari ujung api yang bergerak, padamkanlah api itu dengan air. Nabi mengajarkan manusia yang punya penyakit gampang marah itu hendaklah rajin mandi. Rajin mandi. Antum yang suka apa? Emosional, cepat mandi. Wudu kemudian apa? Salat. Dalam satu riwayat berwudu kemudian salat kemudian tidur. Kemarahan bukan sifat seorang pendidik. Maka sebab itu ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan mengapa Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Pertama karena Mu'adz orang yang berilmu. Yang kedua kata Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah taala, Mu'adz orang yang dikenal tutur katanya lemah lembut. Walaupun terkadang sikapnya terkadang tidak terkesan lemah lembut, tapi beliau punya sifat yang asalnya lemah lembut. Yang ketiga, Mu'adz bukan termasuk orang yang gampang marah. Terkenal dengan kelemah lembutannya dan tidak mudah marah, maka Mu'adz diutus ke Yaman. Dan memang begini sifat seorang pendidik, cari pendidik itu yang tidak gampang marah. Bila Anda menjumpai seorang ayah yang gampang marah, seorang ibu yang gampang marah, ini tidak akan berhasil mendidik anak-anak mereka. Karena itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, enggak ada jumpai Rasulullah sallallahu enggak akan Anda jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah dengan kemarahan yang menggunakan lisannya, tidak. Kemarahan Nabi lebih kepada apa? Sikap yang mudah difahami bahwa Nabi sedang marah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi bila marah, Nabi hanya menunjuk ke dinding. Dan dinding itu telah tergantung apa? Cemeti. Nabi tidak berkata. Nabi hanya menunjuk dinding. Maka anak-anaknya pun tahu bahwa itu adalah cemeti yang bisa digunakan untuk memukul orang yang pantas dihukum. Nabi menampakkan dengan wajah yang diam. Nabi kalau marah tidak mau bicara dengan orang yang marah itu, orang yang dia marah kepadanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala, lelaki yang dahulu di masa jahiliyahnya itu mudah marah. Tapi ketika Islam telah masuk ke dalam hati beliau, beliau tidak pernah marah kecuali perkara yang berkaitan dengan agama Allah tabaraka wa taala. Sehingga dalam kisah yang masyhur, seorang lelaki datang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk pintu, ingin mengadukan kepada Umar gimana caranya marah kepada istri yang cerewet. Panjang lisannya. Di saat dia mau mengetuk pintu, dia melihat Umar kepalanya tertunduk, sedang diomeli oleh istrinya. Apa kata lelaki ini? Bagaimana aku mau meminta nasihat kepada orang yang di depan istrinya menundukkan kepalanya? Ketika lelaki ini pulang, Umar pun telah mendengarkan semua omelan dari istrinya. Dia pergi menjumpai. Apa tidak boleh seseorang yang mengurus kita dari malam sehingga malam, dari pagi sehingga pagi, kita dengarkan apa yang ia ucapkan. Lihat, kalau kita bagaimana ya, kalau kita dicerewetin istri, apa yang kita katakan? Nah, tuh jawabannya. Kan begitu ya. Kalau ada cerewet, kata beliau tadi ini, ente yang pertama, belum yang. Kadang demikian manusia tidak sabar.
Adapun Umar dia menundukkan kepala, didengarkan. Sehingga istrinya Umar itu menyebutkan anna Umara fi kharijin huwa asadun wa fi dakhilin fa innahu sabiyun kabir. Umar itu kalau di luar singa yang sangat lapar, tapi bila di dalam dia bayi yang sudah tua. Paham ya kawan? Lembut, lemah lembut. Saya pun heran dengan sebagian ikhwan, sebagian pemuda, sebagian kaum muslimin, seorang ayah. Ketika dia keluar, ketemu seorang anak tetangga, Masya Allah, kata dia, putra siapa ini? Masya Allah, la quwwata illa billah, anak soleh. Tapi kalau di rumah, dengan anaknya, melotot matanya, sedikit-sedikit jari telunjuknya diangkat. Anak baru naik meja sudah diancam. Padahal kalau anak tetangganya yang naik meja, dia berkata, biarin aja, nggak apa-apa, namanya juga anak-anak, kata dia. Coba lihat, nggak adil, berbasa-basi di hadapan temannya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan orang yang gampang marah. Contoh yang tadi, contoh seorang lelaki yang Rabit, Nabi tidak marah sama sekali. Nabi mencontohkan sambil menepuk punggungnya. Ini masjid, tidak pantas kecuali untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk berzikir mengingat Allah tabaraka wa taala, menjauhkan kemarahan. Di dalam riwayat Al-Imam Muhammad, ketika Nabi marah kepada Aisyah, Nabi diam. Kemudian Nabi pergi ke masjid, duduk, kembali lagi ke rumah, sampai Aisyah itu datang memegang tangannya, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala astati an anam, saya enggak sanggup tidur. Istrinya itu memegang tangannya, diteletakkan di pipinya, lalu berkata, wahai Rasulullah, saya tidak sanggup tidur sampai engkau tunjukkan dan maafkan apa kesalahanku. Tidak pernah Nabi mengatakan, kamu begini, kamu begitu, tidak. Dengan kalimat yang kasar, tidak. Kalau sekarang bagaimana istri mau narik apa? Tangan si suami. Bagaimana istri mau berkata, suamiku salahnya apa, saya nggak bisa tidur malam ini kalau nggak sebutkan salahanku apa. Kalau sekarang suami nggak pulang-pulang, ya masalah gitu kan. Tidur duluan suami istri. Ya karena mungkin pendidikan daripada suaminya atau seorang ayah kepada anaknya dengan pendidikan yang mudah dengan kemarahan. Nah, pendidik jauhi sifat marah, karena kemarahan bukan bekal yang baik untuk mendidik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian hafizillah rahimani berikutnya. Seorang pendidik harus memiliki sifat al-i'tidalu wa tawassut. Punya sikap yang pertengahan, bijak, pandai memilih suatu perkara dan meletakkannya pada tempatnya, yaitu adil. Kalau seorang pendidik tidak adil, maka ini tidak akan mensukseskan dunia pendidikan yang akan dia jalani. Seorang ayah, kita mengatakan adil dalam masalah cinta, maksudnya membagi sama, tentu tidak mungkin. Tapi adil dalam masalah cinta yang dimaksudnya ini meletakkan pada tempatnya, ini memungkinkan. Adapun rasa cinta memang tidak mungkin dibagi dengan cara yang sama. Ini fitrah bahwa seorang ayah mencintai anak pertamanya atau anak yang lainnya lebih daripada anak-anak yang lainnya, itu hal yang biasa. Anda lebih cinta kepada anak laki-laki dibandingkan kepada anak wanita, itu hal yang biasa. Ini fitrah. Tapi tidak boleh kecintaan yang berlebihan ini menjadikan Anda tidak adil kepada anak-anak Anda. Contoh letak ketidakadilan pada hari ini. Terkadang kita memiliki beberapa orang anak, lalu kita memaksa kedua anak ini masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang mungkin saja lembaga ini cocok bagi anak yang pertama, tapi tidak cocok bagi anak yang kedua. Ini tidak adil. Jadi kalau antum punya dua orang anak, antum memandang lembaga ini bagus menurut antum, kemudian antum berikan kepada anak yang pertama, berhasil. Pada anak yang kedua hatinya bertentangan, dan dia memilih lembaga pendidikan yang dia sukai. Dari sisi syariat dia tidak keluar, hanya saja mungkin lembaga ini dari sisi pandangan kita dia bukan menitik beratkan urusan agama. Perkaranya adalah perkara kita diuji oleh Allah Ta'ala, mampu adil atau tidak. Di antara bentuk adil adalah kita menimbang, apakah perkara ini dilarang oleh agama ataukah tidak. Jadi yang antum perlu ketahui, Islam tidak mengharuskan bahwa seorang anak harus menjadi ustadz, tidak ada. Tidak ada perintah dalam Islam bahwa seorang anak harus jadi ustadz, bahwa seorang anak yang dididik itu harus
menjadi seorang ulama dalam tanda petik yang saya maksud. Tapi kalau seorang anak itu harus soleh, iya, kita menuntut mereka untuk soleh, faham tentang agama, melaksanakan sebatas kemampuan mereka. Maka tidak salah seorang anak sekolah di dunia pendidikan luar yang mungkin kita mengenal dengan pendidikan formal, mungkin nantinya menjadi seorang dokter, mungkin nantinya menjadi seorang insinyur dan semisalnya, yang sebagian orang tua menganggap itu aib, padahal tidak. Karena al-aslu fil adati ibah, Islam telah punya kaidah, hukum asal dalam suatu perkara duniawiyah selama tidak ada nas yang melarangnya, hukumnya mubah, diperbolehkan dalam agama. Maka orang tua harus adil. Mungkin seorang anak punya kecondongan untuk mendalami ilmu agama, arahkan dia mendalami ilmu agama. Mungkin seorang anak dia ingin mendalami ilmu kedokteran, arahkan dia dan bimbing dia untuk tetap mengenal agama di atas jalur Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang hak. Cukup bagi kita. Karena Islam tidak melarang seseorang menjadi seorang dokter dan melarang seseorang menjadi seorang insinyur. Karena idealnya manusia pada masa sekarang dia berkata, tidak, anakku harus hafal Quran, anakku harus hafal hadis. Kita tanya, apakah seluruh para sahabat hafal Quran? Kan tidak. Apakah seluruh para sahabat menjadi orang yang menghafal hadis Nabi? Kan tidak. Mereka menghafal sebagian hadis, sebagian lainnya, kemudian mereka mengumpulkannya. Tidak demikian. Jadi seorang pendidik harus adil, melihat apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Termasuk keadilan, ikhwafillah rahimani wa contoh keadilan dalam sebuah pendidikan. Ikhwati rahimani dalam masalah membebani kemampuan. Kadang bentuk ketidakadilan itu dengan cara membandingkan. Ini contoh pendidikan yang jelek. Bukankah Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, fa idza karahtaha fala tuqabbihuha, Faida karata fala tuqabbihuha. Seandainya kamu sedang marah kepadanya, yaitu istri, jangan sekali-kali kamu memburukkan dirinya, menjelekkan keadaannya. Kata Al-Imam Al-Utsaimin, termasuk menjelekkan keadaannya membanding-bandingkannya. Kalau itu pada seorang istri, kita kiaskan kepada anak. Nggak boleh seorang ayah membandingkan, ini tidak adil. Kalau dia berkata, coba lihat kakakmu, ayah berkata 1 kali 2 kali dia paham, kamu ayah sudah berkata 100 kali nggak paham. Ini nggak adil. Seharusnya seseorang dia mengerti kemampuan anakku yang ini demikian, maka dia harus lebih sabar kepada anak yang ini. Dia bersyukur kepada anak yang ini dan dia bertobat kepada Allah karena anak yang ini. Karena tidak mungkin Allah uji dengan anak yang susah menghafal Quran, menghafal hadis, tidak memahami yang diucapkan oleh ayahnya kecuali karena sebab dosa-dosanya. Salafun saleh Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, beliau menyebutkan, araftu min dunubi, saya mulai mengenal dosa-dosaku, wa hiya sababun alayya, dan ia menjadi sebab atas diriku, al-hazn wal karb, kesedihan, kegundahan, lamma, ketika aku alimu, ajarkan, ala talabatil ilmi faminhum la ya'rifu ma min qawli, sampaikan kepada para murid-muridku tentang yang aku tahu, kemudian mereka tidak tahu apa yang aku katakan. Aku sadar tentang sebagian dosa-dosaku. Mengapa ketika aku sampaikan kepada murid-murid ke sebuah pelajaran, kemudian sebagian muridku nggak paham-paham? Imam Ibrahim Nakhai mengatakan, ini karena kesalahanku, dosa-dosaku. Jadi bentuk keadilan, dikoreksi dulu dirinya. Kenapa kok anak ini nggak paham? Kenapa anak ini paham? Oh, mungkin ini kesalehan orang tuanya, makanan halal orang tuanya, sehingga dia paham tentang ucapanku, sekalipun aku bukan orang yang pandai berkata. Kenapa yang ini tidak mengerti pembicaraan? Oh, mungkin karena dosa-dosaku. Hari ini aku marah kepada istriku, hari ini aku makan yang haram, hari ini aku melanggar syariat Allah Ta'ala, maka anak ini pun menjadi peringatan bagi diriku. Ini adil namanya. Bukan dengan cara membandingkan. Tanpa sadar seorang guru begitu di kelas, dia membandingkan anak si A dengan anak si B. Coba contoh si fulan, dia rajin begini, dia rajin begitu. Ini tidak adil. Sebab bisa jadi si fulan rajin, orang tuanya mendukung, dia punya finansial yang cukup, rumah tangganya tenang, rumahnya luas, ada tamannya, lampunya terang. Si fulan mungkin orang tuanya bersedih sehingga anaknya mau belajar, melihat wajah orang tuanya ikut bersedih, karena mungkin dia miskin, lampunya temaram, halaman tidak ada, sulit dia belajar, ya wajar. Maka kita memakluminya.
memberikan kepadanya permakluman yang besar. Ini namanya adil. Dan ini yang kadang tidak dijumpai oleh seorang mudarris, seorang ayah demikian pula. Lalu dia tampakkan kecintaannya berlebih-lebihan secara zahir kepada satu anak dibandingkan dengan anak yang lainnya. Pernah datang seorang lelaki mengadu kepada Nabi SAW tentang perbuatan ayah yang tidak adil kepada dirinya yang bersikap dengan saudaranya, dan Nabi tidak mau menjadi saksi atas orang tersebut karena ketidakadilannya. Karena itu ikhwati rahimanillah, mesti pendidik memiliki sifat adil. Dan keadilan ini kaitannya dengan apa tadi? Ilmu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bagaimana cara mendidik seorang anak sementara seorang ibu, seorang yang mudah marah? Gimana kalau anak tersebut tidak mudah mengetahui apa yang ia sampaikan? Seperti tadi yang saya sebutkan. Bila seseorang memiliki sifat pemarah, kemudian dia menjumpai anaknya itu tidak mudah memahami apa yang dia katakan, yang pertama kali dilakukan oleh seorang pendidik itu mengkoreksi diri, dia bertobat kepada Allah Taala. Dia ingat-ingat dosanya apa. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada seseorang kecuali karena sebab apa? Kesalahan yang dia miliki. Dia bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Seandainya dia termasuk orang yang kaya, memperbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu menjadi sebab diterima taubatnya oleh Allah Taala. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh orang ini mendoakan anaknya. Bukan mendoakan atas anaknya, tapi mendoakan untuk anaknya. La tad'u ala abnaikum wala tad'u ala anfusikum wala amwalikum wala abnaikum. Jangan kalian mendoakan kejelekan kepada diri kalian, kepada harta benda kalian, kepada anak-anak keturunan kalian. Yani mendoakan untuk mereka kebaikan boleh, bukan kejelekan. Maka kalau kita menjumpai anak kita itu tidak faham-faham, bertobat dan minta kepada Allah kebaikan, setidaknya kita berkata aslahakallah, semoga Allah memperbaikimu nak, hadakallah, semoga Allah memberimu hidayah nak. Wallahu ta'ala alam. Yang paling baik kalau seseorang itu menjumpai anak tidak mudah untuk menghafal, maka dilihat kondisi anak ini. Mungkin karena sebab lelah. Ini juga termasuk pendidikan yang salah, mendidik anak di kondisi lelah. Kalau Anda jumpai dia tidak paham-paham, suruh tidur dulu. Bangunkan di tengah malam sejenak untuk mengulang pelajarannya barang 15 menit, tidurkan kembali. Bangunkan untuk sholat subuh. Selesai sholat subuh, ajarkan kepadanya, jangan dipaksakan, sebelum 15 menit tidurkan kembali. Bangunkan lagi kalau dia sudah memulai masuk sekolah. Di waktu sekolah itulah bekerja sama dengan gurunya bahwa anak ini punya kekurangan di sini dan di situ, dan maklumi. Jangan tuntut anak itu apa yang menurut kita. Jadi pendidikan itu harus menurut anak ini. Benar, kita punya target, tapi kita tahu Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila Allah saja demikian kepada hambanya, mengapa kita berlebih-lebihan? Saya termasuk orang yang menentang target sebuah sekolah yang berkata bahwa sekolah kita harus lulus 100%. Saya tidak setuju dengan pendapat yang seperti ini. Karena ini akan membuat anak keluar dari tabiatnya, hilang masa kekanak-kanakannya dan semisalnya. Pendidikan itu yang wajar. Dan insya Allah dengan kewajaran itu akan tercapai target itu. Insya Allah. Jadi saya katakan dalam masalah ini, khafilah rahimanillah, berikan banyak kemudahan, karena poin sesudah ini harus dibahas. Sebenarnya poin ini memberikan kemudahan. Dipilih dua perkara yang sulit, dua perkara yang dihadapi, pilih yang paling mudah. Pilih perkara yang paling gampang dan yang paling mudah untuk anak itu. Kalau seseorang anak, kita punya target pendidikan misalnya sampai bulan depan harus selesai bab sekian, si anak mungkin mampunya 3 bulan, ya berikan permakluman kepada si fulan. Tidak mengapa, berikan jam khusus buat dia. Kalau memang mau pendidikan yang benar. Dan penting bagi ibunya, ketika dia sudah mulai tumbuh kemarahannya, diam. Tinggalkan anaknya, duduk sejenak, nanti baru dimulai lagi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Berikutnya. Ini pertanyaan di luar materi. Saya sering melihat para jamaah di sini sholat sunnah 2 rakaat setelah adzan maghrib dan isya. Maksudnya sholat sesudah adzan, apakah ada? Ada dalam ritme Muslim yang mengatakan baina adzanaini sholatul liman syaa. Antara 2 adzan itu ada sholat sunnah bagi siapa yang mau mengerjakannya.
Jadi setiap adzan sebelum qomat Anda mau sholat 2 rakaat boleh. Yang kedua, mungkin orang ini baru masuk masjid dan Nabi berkata, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'ataini." Bila salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, janganlah dia langsung duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Maka itu boleh. Mungkin dia maksudnya sholat tahiyatul masjid. Kalau ada yang berkata, bukankah tidak ada sholat qabliyah maghrib dan isya? Iya, memang nggak ada qabliyah maghrib dan isya secara istilah menurut sebagian ulama. Tetapi kalau yang dimaksud sholat antara adzan dan iqamah, ya benar ada. Sholat 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Karena dilakukannya sebelum maghrib, maka orang sering menyebutnya apa? Qabliyah maghrib. Nggak masalah, cuman istilah saja. Cuman sekedar istilah saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kami punya anak sekolahkan ke lembaga pendidikan Islam, sedangkan anak yang kasih nasihat ke anak saya dan anak kasih contoh, tapi kok anak saya belum mengamalkannya. Apa solusinya? Tadi saya sudah sebutkan. Ikhwati rahimanillah, mungkin tidak sesuai dengan jiwa anak. Kalau yang dimaksud lembaga Islam ini pendidikan yang formal umum, cuman basisnya Islam, ya tentu kita masukkan di sana. Tapi terkadang ada sebuah lembaga yang muatan agamanya sampai 80% atau 90%. Sehingga membuat jiwa anak mungkin bukan di situ letaknya. Selama kita melihat anak ini soleh, dia mau membaca Quran, menunaikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, mau membaca hadis Nabi, mau menghafal sunnah-sunnah Rasulullah, dia amalkan sebatas kemampuannya, cukup ya ikhwan. Dan kita melihat ada sisi baik yang dimilikinya dan jauh dari sifat-sifat yang jelek yang saya maksud, kenapa tidak? Jadi koreksi dulu, mungkin anak ini bukan dunianya diarahkan ke arah sana. Dan tidak mesti anak seorang ulama menjadi ulama. Dan berapa banyak di antara anak-anak para ulama mereka jadi dokter, tabib. Anak ulama mereka jadi tabib. Tabib yang umum, tapi tabib yang soleh, tabibah yang solihah. Tidak dilarang anaknya sebagian para ulama menjadi seorang insinyur untuk membangun masjid, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau Anda menjumpai bahwa lembaga yang ada di muka bumi ini lembaga yang menyimpang dari syariat, ya tentu Anda tetap harus paksakan dia di lembaga yang baik. Nah, solusi yang paling baik, diajak bicara anak ini, diajak bicara. Dia ingin sekolah di mana? Lalu Anda nilai. Ternyata sekolah itu tidak sesuai dengan Islam, nasihati dia, nak, sekolah ini begini, sekolah ini begini. Coba mana yang baik menurut engkau? Kalau penilaian dia mengatakan yang baik sih ini, kemudian menurut Anda itu tidak baik, jelaskan alasan Anda. Kenapa menurut Anda tidak baik? Jelaskan sehingga anak itu mau berpikir. Bukan dengan berkata pokoknya harus di lembaga ini. Abi mau kamu di pondok ini. Kalau enggak usah sekolah sama sekali. Ini zalim. Anak tidak dididik ilmiah. Tanya dulu anaknya, apa alasan Anda di sini dan di situ? Mungkin anaknya punya alasan, di pondok yang itu jorok, begini begitu. Dia punya alasan. Anda terima. Anda carikan pondok yang dia inginkan, yang tidak bertentangan dengan keinginan Anda. Misalnya demikian. Jadi terjalin komunikasi yang baik. Jangan dijadikan anak Anda itu budak bagi Anda. Sebagian orang demikian. Anaknya dia paksa semaunya. Ikhwafillah rahimanillah, ini pengalaman bagi Anda. Seorang teman di Balikpapan, anaknya lulusan pondok. Tapi keluar dari pondok, ya dia hafal Quran, benar hafal Quran. Wallah dia hafal Quran. Dia hafal juga apa? Kitab Bulughul Maram dia hafal. Tapi orang tuanya semakin apa? Semakin pusing. Kenapa? Sebab kalau dinasihati orang tuanya kalah dalil sama dia. Jadi berdalil. Yang parahnya dalilnya digunakan untuk sesuatu yang salah. Lihat, ketika anak ini dipaksakan kepada sebuah lembaga yang bertentangan dengan hatinya, padahal asalnya anak ini punya kesolehan, jadi digunakan untuk menentang orang tuanya. Ketika saya berdialog dengan anak ini, dia puas. Ketika dia sudah menggunakan dalil itu untuk mengalahkan apa? Orang tuanya, dia puas. Ada semacam dendam dengan orang tuanya. Ini tentu pendidikan yang tidak tepat. Nah, pendidikan yang baik, pendidikan antara anak dengan orang tua ini punya kerjasama yang baik. Arahkan. Anak saya mau jadi seorang perawat, Ustaz. Ya nggak masalah, cari sekolah perawat yang Islami, yang bisa mengarahkan kepada perkara yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tidak masalah. Sebagaimana antum, tidak semua antum ini jadi ustaz. Itu tidak diharamkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Lingkungan tempat tinggal kami kurang baik. Apa solusi yang tepat? Apakah boleh dengan melarang dia bergaul? Bukan melarang dia bergaul, mencontohkan bergaul yang baik dan mencontohkan bergaul yang buruk.
Kalau melarang bergaul ini keliru, karena dunia anak-anak tidak boleh dikekang. Karena sebagian orang beralasan dengan lingkungan yang buruk, maka dibiarkan anaknya di dalam rumah saja, sehingga anak-anak tidak mengerti bagaimana bersosialisasi dengan tetangga. Diarahkan, dicontohkan bergaul yang baik, ditemani. Ibunya menemani bergaul dengan temannya. Begitu dijumpai buruk, anaknya dipanggil. Ini contoh yang buruk. Ini kata Allah. Ini kata Rasulnya. Ini buktinya anakku. Saya sering menasihati murid-murid saya untuk mengatakan bahwasanya di antara bentuk pendidikan yang baik kepada anak menjelang tidur. Sebelum tidur tanya anak itu, "Nak, apa yang setelah engkau lakukan di hari ini?" Dia akan bercerita A, B, C, D. Lalu koreksi. Yang A benar, yang B keliru. Ini alasannya. Dialog. Jadi setidaknya kita punya waktu 1 jam sebelum tidur itu untuk dialog dengan anak ini. Itu yang saya maksud dengan pendidikan orang tua kepada anak. Bukan yang saya maksud pendidikan Anda menyodorkan hafalkan ini, baca ini. Bukan itu. Terbentuk komunikasi yang baik sehingga dia tahu ilmiah itu bagaimana. Oke? Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gimana sikap orang tua ketika membuat gaduh di majelis ilmu? Apakah lebih baik dibiarkan atau apakah lebih baik tidak datang ke majelis ilmu? Taib. Ya, tentu ini berbeda-beda kondisi seseorang ya kan ya. Kalau di majelis saya biarkan saja anak-anak berlari-lari. Dengan syarat antum tetap konsentrasi. Ya, nggak ada masalah. Bagi anak-anak mereka ribut, mau naik mau naik ke pundak orang tuanya, mau melompat di sana, mau berteriak, tidak ada masalah. Itu anak-anak. Kalau antum larang mereka, toh dia akan tetap marah-marah. Dia tetap akan bermain-main dan berteriak, ya, tidak ada masalah. Tapi solusi yang paling baik, nasihat saya dalam sebuah majelis ilmu, cobalah dibedakan majelis lelaki dengan majelis wanita. Di zaman Nabi kan dipisahkan. Bukankah seorang wanita datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ghalabana ar-rijal, ghalaba alaina ar-rijal ala sairil asya." Lelaki terlalu banyak mengalahkan kami dalam berbagai masalah. Para lelaki datang ke majelismu mengambil faedah ilmu. Datang panggilan jihad, mereka berjihad, jika mati dapat pahala, pulang membawa harta rampasan perang. Mereka memiliki harta, mereka bersedekah. Bagaimana dengan kami? Buatkan kami 1 hari untuk bisa bermajelis ilmu denganmu wahai Rasulullah. Radhiyallahu ta'ala anha. Maka Nabi membuat sebuah majelis khusus buat wanita. Nasihat saya, Bapak, kalau bikin majelis ilmu begitu. Majelis laki-laki hari ini, majelis khusus ibu-ibu. Bapak-bapak pegang anaknya, gantian yang adil. Pegang anaknya di rumah, biar ibu-ibu ngaji dari pagi sampai sore. Anda kan laki-laki ngaji tiap hari sudah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Senin lagi. Ya gantian lah istrinya ngaji hari Ahad dari pagi sampai sore. Kasih waktu. Mereka butuh ilmu. Sebab kalau tidak, yang disalahkan kan wanita. Lihat Bapak, ada seorang ayah datang kepada anaknya berkata lafaz-lafaz nama binatang disebutkan semua. Kalkirdun, henzir begitu. Tiba-tiba suaminya berkata, "Kamu ajari apa anakku?" Istrinya menjawab, "Lah ngaji seminggu sekali kan gitu ya." Yang salah siapa? Suaminya. Nah, saya katakan dalam masalah ini solusinya tadi itu. Buat majelis khusus buat wanita 1 hari penuh. 1 hari penuh dari pagi sampai sore untuk wanita. Bapak-bapak pegang. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pelajaran apakah yang paling cocok untuk pendidikan anak usia SD? Di mana kita lihat di kebanyakan SD itu mata pelajarannya sangat banyak sekali, sehingga saya dapati si anak kurang bisa menguasai mata pelajaran yang ada. Pelajaran yang paling penting membaca, baik membaca Arab maupun membaca Ajam, bahasa Ajam. Pelajaran yang penting yang kedua, Quran, menghafal Quran. Pelajaran penting yang ketiga, zikir dan doa. Kemudian menghafal hadis yang keempat. Kemudian yang kelima, berhitung. Cukup. Yang lainnya dipadatkan di waktu yang khusus. Jadi khawatir rahimani warikullah, kalau untuk usia SD kelas 1 sampai dengan kelas 3
Ini usahakan kalau memang memiliki STIT ya diusahakan difokuskan pada pelajaran-pelajaran yang memperbaiki akhlak. Adapun pelajaran yang lainnya seperti pelajaran tentang IPS dan semisalnya itu dipadatkan di kelas 5 dan 6 saja. Adapun kelas 1, 2, 3, 4 padatkan pelajaran-pelajaran yang paling penting seperti baca Quran, kemudian adab, etika, doa, zikir dan menghafal hadis-hadis yang pendek. Insya Allah itu bisa memperbaiki keadaan. Nanti di tingkat yang kelas 7, 8 dan 9-nya baru kelihatan anak ini mau kemana. Terbaca anak itu mau urusannya kepada agama yang mendalam ataukah urusannya seperti yang kita kenal tadi seperti sekolah-sekolah yang umum. Nah, kalau seperti itu baru tugas orang tua nanti mengarahkannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya ketahui, tapi tanyakan lagi kepada yang lainnya ya. Nah, berikutnya tolong nasihatkan Bu. Iya. Adapun nasihat kepada anak-anak lebih afdal dan lebih utama dilakukan oleh orang tua mereka. Dan cara menasihati anak yang paling baik, bagaimana cara orang tua mereka menasihati anaknya? Mendatangkan kepada orang-orang yang soleh. Jadi nasihat saya buat saudaraku, bila ingin anak-anaknya itu menjadi baik, nasihat yang paling baik dekatkan kepada orang soleh. Ini majelis taklim Telaga Sakinah. Cobalah ada satu hari khusus Anda mendatangkan anak-anak Anda kepada Ustadz. Buat waktu satu hari khusus. Dari mulai pagi sampai dengan sore, istirahat di waktu siang, nanti ba'da asar datang lagi di jadian, siang diambil, sore diantar lagi sampai menjelang maghrib. Duduk dengan orang soleh. Duduk dengan mereka, buat halaqah atau majelis seperti ini. Khusus orang-orang ini berdekat kepada mereka. Coba itu diusahakan. Alhamdulillah ini di tempat kami usahakan seperti ini dan ada hasilnya. Ini cara menasihati anak yang paling baik, karena terkadang seorang anak tidak bisa mendapatkan figur dari orang tuanya. Lafaz-lafaz orang tuanya tidak didengar karena mungkin juga ya dosa-dosa orang tuanya itu. Apakah boleh anak kecil ditempatkan di tengah shaf salat berjamaah? Akhi fillah. Di dalam riwayat Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Anas bin Malik mengatakan bahwa da'at mulaikatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman sana'at halahu. Mulaikah pernah membuat makanan atau roti yang khusus diberikan untuk Nabi. Nabi datang dengan undangannya Mulaikah. Selesai makan, kata Anas bin Malik, Nabi berkata, "Qumu linusalli." Mari bangkit kita salat bersama-sama. Mereka pun bangkit. Anas mengambil tikar, lalu tikar itu diperciki air. Kemudian Rasulullah berdiri di atas tikar itu. Kata Anas bin Malik, "Ya ummunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'al yatim." Nabi mengimami kami, aku bersama anak yatim khalfah, berada di belakang Nabi. Aku bersama anak yatim khalfahu, berada di belakang Nabi. Jadi begini safnya, ini Nabi, kemudian di belakangnya Anas dan anak yatim. Disebut anak yatim karena dia belum apa? Balik. Seandainya anak-anak tidak boleh masuk ke dalam shaf, tentu Anas bin Malik akan berdiri di mana? Anas bin Malik berdiri di mana, ikhwan? Di samping kanannya Nabi. Kan salat berdua itu di samping kanan, sahih? Tapi karena Anas bin Malik itu berdiri bersama anak yatim, menunjukkan shafnya anak-anak sah. Jadi kalau anak-anak itu berada di tengah-tengah shaf tidak dilarang. Boleh. Anak yang mumayyiz. Gimana Ustaz anak yang lari sana dan lari sini? Kan Nabi sudah contohkan. Sebagaimana Anas bin Malik menyebutkan, "Ya ummunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahmilu Umamah binta Zainab." Nabi pernah mengimami kami sambil menggendong Umamah, putranya Zainab. Maka kalau bapak-bapak punya anak kecil, kalau dibawa sholat dia belum bisa berdiri tenang, digendong. Nanti ketika mau ruku diletakkan, bangkit dipegang lagi. Ketika mau sujud diletakkan, ketika bangkit digendong lagi. Kan Nabi sudah ajarkan. Kalau Anda pegang, Anda letakkan, dia akan apa? Lari lalu memisahkan shaf, maka digendong. Kalau memang Anda mau membawa anaknya ke masjid. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana mengajarkan anak sholat di usia belum mencapai 10 tahun? Dibawa ke masjid jika dia mumayyiz. Jika dia mumayyiz dibawa ke masjid. Mumayyiz itu tidak mesti balik. Contoh anak mumayyiz jika ditanya mana tangan kanan, dia menjawab tangan kanan.
Kalau dia ditanya bagaimana memulai sholat, dia berkata takbiratul ihram. Bagaimana di akhir sholat, dia berkata salam. Lalu dia praktekkan itu semuanya. Itu disebut mumayyiz. Ajak ke masjid. Ajak ke masjid dan melihat orang sholat merupakan contoh yang paling baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Gimana kalau dibangunkan subuh? Sulit. Jika usianya sudah 10 tahun dipukul. Kalau belum mencapai usia 10 tahun dibangunkan. Ketika Anda pergi ke masjid pulang belum bangun, bangunkan lagi sampai dia mau bangun. Tidak boleh dibiarkan tidur. Tidak boleh kita berkata kasihan masih anak-anak belum dibebani syariat. Benar, tapi ketika kita membiasakannya dari kecil itu akan terbiasa dalam keadaan suka tidur. Maka dibangunkan dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Di antara nasihat Syekh Mustafa Al-Adawi, cara yang baik mengajarkan seorang anak dengan memberi hadiah. Dengan memberi hadiah. Beliau mengistimbatkan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Dalam riwayat yang lain bisabai wa isrina darajat, 27 derajat dibandingkan salat sendiri lebih baik. Di sini ada anjuran dan ada sebuah tarhib, ada sebuah bentuk kabar gembira berupa kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka beliau mengkiaskan, seandainya seseorang anak mau diajari sholat dengan cara diberi iming-iming hadiah boleh. Nah, kalau bulan ini engkau sholat di masjid selama 5 waktu tepat waktu bersama dengan imam, abi beri hadiah buku misalnya dan semisalnya, boleh. Atau tamasya ke sebuah tempat yang tidak dilarang oleh syariat, boleh, tidak dilarang. Ini termasuk cara mendidik yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara mengatasi anak yang banyak menjawab dan apabila menjawab bila dinasihati? Sama caranya tadi itu, taubat kepada Allah, koreksi diri, mungkin banyak dosanya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian hafizillah rahimani wa Allah, belajarlah menjadi pendengarnya anak. Saya berbagi pengalaman kepada Anda. Di antara salah satu anak saya, bila dinasihati maka dia apa? Lebih banyak mengeluarkan dalilnya. Kebetulan karena anak ini hafal beberapa hadis, maka tidak jarang dia berkata, ada hadisnya abi, dia baca hadisnya. Maka apa jalan keluarnya? Kita katakan kepadanya, nasihati ayah bila ayah salah. Hari ini apa yang kau jumpai pada ayahmu? Nasihati. Maka dia akan berkata, abi hari ini tidak tepat janji, katanya pulang jam segini, ternyata pulang jam segini. Ingat Nabi berkata, iyyakum wal kadhib, innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sampai begitu, Pak. Hati-hati dengan bohong. Bohong itu akan membimbing seseorang kepada perbuatan dosa. Apa kita katakan? Astagfirullah, abi tobat kepada Allah, minta maaf kepada engkau. Sekarang gantian Nabi nasihati engkau. Jadi terjadi apa? Demikian. Jangan antum saja yang nasihati anak, minta nasihat sama anak. Coba sekarang nasihati abi, apa salahnya abi? Nah, maka belajar mendengarkan nasihat. Jadi anak dihargai. Salah satu sebab seorang anak itu kadang nggak mau dinasihati itu tadi mungkin tidak diberi kesempatan berbicara kepada siapa? Orang tua. Dua, nasihat yang kedua, menasihati anak itu jangan di tempat yang terbuka. Di tempat yang tidak ada orang memandangnya, di kamarnya ketika dia mau tidur. Wallahu a'lam bishawab. Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, menasihati anak yang paling baik, beliau berkata, terkadang di tempat makan. Anak itu diajak makan dulu. Sudah makan yang dia sukai, baru kita memberi apa? Nasihat. Faham? Ini diantara nasihat para ulama cara menasihati anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ada orang tua yang menitipkan anaknya pada mertua atau ibunya? Ini musibah. Ini musibah. Musibah akhir zaman. Di mana sebagian anak, sebagian orang suka menitipkan anaknya kepada mertua. Alhamdulillah. Orang tua itu harusnya disibukkan dengan ibadah. Jangan antum tambahi beban dengan memelihara anak antum. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya atadrun, akhbirni anis sa'ah, ketika Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, maka Jibril berkata, akhbirni an amarati. Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha, bila engkau nanti melihat banyak budak yang melahirkan tuannya. Sebagian ulama menafsirkan makna hadis ini dengan takwil, nanti akan datang orang tua diperbudak oleh anaknya, seperti zaman kita. Kita kecil dipelihara oleh orang tua kita. Kita punya anak kecil, siapa yang memelihara? Orang tua kita lagi. Nanti kalau dia punya cicit, dia lagi. Ini musibah. Maka saya katakan dalam masalah ini, jangan ya ikhwan. Lebih musibah lagi anak diserahkan kepada siapa? Zaman sekarang ini anak diserahkan kepada siapa, ikhwan? Pembantu. Pendidikan diberikan kepada babysitter.
Sehingga ketika anak itu mau tidur yang dipanggil bukan uminya, siapa? Nama pembantunya. Nah ini musibah, maka saya katakan ikhwafillah, jangan dibiasakan seperti itu. Kalau menitipkan kepada mertua dalam artian hari libur supaya dia belajar berbakti kepada neneknya, ini bab yang berbeda. Jadi jangan dibiasakan seperti itu. Kecuali neneknya ini orang soleh, maksud saya di sini terkenal tentang keilmuannya, bahkan dia lebih alim daripada orang tua dari anak itu bab yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Permasalahannya karena permasalahan kekurangan ekonominya, ikhwan tawakal. Yang memberikan anak kita itu rezeki bukan saya memberikan rezeki kepada anak saya, bukan Anda memberikan rezeki kepada anak Anda. Yang memberikan rezeki anak Anda itu Allah tabaraka wa taala. Jangan pernah berpikir anak Anda menjadikan Anda itu miskin. Tidak. Berpikir positiflah bahwa anak Anda membawa rezeki. Telah ada rezekinya dari Allah tabaraka wa taala. Kalau Anda tentu saja berusaha dengan sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah kepada Allah. Terakhir, ketika kami orang tua menerapkan memukul anak, ketika anak sulit disuruh sholat, maka di hari berikutnya seolah perintah dianggap serius bila sampai dipukul. Bagaimana menanamkan kesadaran untuk beribadah kepada anak tanpa dengan kekerasan. Islam alhamdulillah melihat darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa mencegah sebuah kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan beberapa kemanfaatan. Kalau memang dipukul itu menjadi sebab lebih rusak anak itu, sehingga dia tidak mau beribadah kecuali dengan cara dipukul, ya tentu saja diubah caranya dengan cara yang baik, dengan cara tutur kata. Kalau ditanya apa yang paling baik menasihati anak itu, dia dengan perbuatan, dengan dakwah, dengan perbuatan, dakwah bil hal. Seperti yang tadi saya sebutkan, memberi hadiah kepada anak yang mau sholat dan tidak memberi hadiah kepada anak yang tidak mau sholat, supaya dia tahu. Dan lebih daripada itu, ya diajak ke masjid bersama-sama dan berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Saya rasa ini dulu ya kawan yang mampu saya sampaikan. Anda bisa melihat dalam sebuah buku yang berjudul yakni Minhaj Nabawi fi Tarbiyatil Aulad oleh Syekh Said Al-Qahtan. Buku ini bagus, Anda bisa jadikan referensi dalam rumah tangga Anda tentang bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita, memberi hidayah kepada anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga kelak. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.